perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang akan kami jalani saat ini. Di sepanjang waktu yang Tuhan berikan, banyak hal yang ingin kami lakukan. Dan sebelumnya kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan teduh kami. Kiranya Bapa yang tolong kami untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats sapaan teduh kita hari ini terambil dari Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian nats sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu kalimat bijak mengatakan, apa yang kau alami atau terjadi saat ini adalah bahagian dari proses yang terjadi di masa lampau. Oleh sebab itu, kalimat ini menyadarkan kita bahwa hari ini sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan di hari sebelumnya. Maka hal ini sangat relevan dengan nasihat yang dituliskan dalam teks sapaan teduh kita hari ini, bahwa supaya masa yang akan datang tidak terjadi penyesalan, tidak terjadi kegagalan atau hal-hal yang tak baik, maka masa sekarang haruslah dimanfaatkan dengan baik untuk membangun diri. Dan itu yang dituliskan dengan kata perintah, didiklah. Kata didiklah berarti mengajari, memperingatkan, diajari. Dan tentunya tugas ini diberikan kepada orang tua yang hidup dalam pengajaran kepada Kristus. Dan kiranya orang tua yang hidup dalam pengajaran kepada Kristus juga harus mengajarkan hal yang sama kepada anak-anaknya. Karena tentunya memiliki anak-anak yang hidup dalam pengajaran Kristus adalah kekayaan yang memberikan kehidupan bagi orang tua. Orang tua harus berjuang untuk bisa mengabdikan diri mereka, untuk memberikan didikan dan juga disiplin rohani kepada anak-anak mereka. Didikan Kristen bertujuan bagaimana anak-anak bisa mengabdikan dirinya suatu hari nanti dan hidup pada kehendak Allah. Dan tentu ini hal yang harus dicapai supaya kehidupan di masa tua tidak akan menyimpang. Mengajarkan anak untuk hidup terpisah dengan pengaruh-pengaruh yang jahat dengan dunia.
Dan tentunya itu hanya bisa dilakukan ketika kita setia mengajarkan perilaku-perilaku hidup yang saleh kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mendorong mereka agar mereka sendiri nantinya suatu hari nanti akan bisa mencari Allah dan memahami kehendak Allah, sehingga mereka juga memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Allah. Sehingga dimanapun mereka kelak berada, mereka memiliki benteng yang bisa membatasi mereka dengan hal-hal yang jahat. Kita hidup di dalam dunia ini, berarti tentunya kita harus juga berdampingan hidup dengan pengaruh-pengaruh yang jahat. Tetapi kita mau bahwa ketika pun kita hidup berdampingan, anak-anak kita memiliki benteng yang kuat untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, tentunya prinsip seorang anak yang telah dididik dengan benar tidak akan bisa menyimpang jalannya. Sekalipun bukan pula jaminan mutlak bahwa anak dari orang tua yang takut akan Allah akan tetap setia dan menjadi jaminan setia kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi ketika kita hidup di tengah masyarakat yang jahat, anak-anak orang beriman dapat menjaga diri mereka supaya tidak terpengaruh. Bukankah sebuah kebahagiaan ketika orang tua memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan? Oleh sebab itu, bagi kita seluruh orang tua, apapun persoalan yang kita hadapi dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tantangan-tantangan yang kita hadapi, untuk selalu bisa menjadi pendidik yang setia, seperti yang difirmankan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita, kiranya mampu kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena suatu hari nanti kita akan beroleh kebahagiaan yang mendatangkan kehidupan ketika anak-anak kita hidup setia di jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk bisa melakukannya. Dan marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini Bapa, yang mengingatkan kami tentang tanggung jawab kami sebagai orang tua. Tuhan, Engkau sungguh melihat ketidakmampuan kami dan segala keterbatasan dalam diri kami. Menjadi sebuah harapan dan impian bagi kami, kelak anak-anak kami mampu hidup, memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya, dimanapun dia berada. Dan tentunya hal itu tidak semata-mata langsung terjadi dalam kehidupan mereka, tanpa sebuah proses pengajaran yang dilakukan bagi mereka. Dan kiranya kami sebagai orang tua mampu menjadi pengajar yang baik, yang setia, yang tetap memiliki kesabaran dan pengharapan ketika kami menaburkan pengajaran itu kepada anak-anak kami. Karena suatu hari nanti Bapa, setiap hal yang kami ajarkan akan bisa membentengi mereka dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik di dalam kehidupannya. Dan kami mau biarlah masa-masa di mana mereka beroleh didikan ini senantiasa Bapa Tuhan berkati, sehingga kelak di masa tua nanti, di masa yang akan datang nanti, mereka benar-benar memiliki bekal yang cukup untuk bisa menjaga diri mereka. Adalah kebahagiaan yang besar ketika kami mendengar anak-anak kami hidup di jalan Tuhan. Dan kiranya itu selalu terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat Tuhan Bapa, sehingga sukacita itu akan selalu hidup di dalam hati kami dan diri kami masing-masing. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan, GBKP Runggun Pontianak, Pos PI Sintang Sekadau dan Singkawang. Tuhan yang berkati seluruh keberadaan jemaat-jemaat Tuhan. Mereka saat ini pun tentu memiliki pergumulan-pergumulan yang berbeda. Tapi kami percaya apapun itu Bapa, itu semua tidak terlepas dari rancangan Tuhan di atas kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berikan mereka kesetiaan untuk selalu berjalan di jalan Tuhan. Selalu setia mengambil bagian dalam seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja Tuhan. Bersama dengan pendeta, pertua, diaken, dan juga pengurus kategorial, pengurus PJJ, pengurus pos PI.
menjadi aron di bata yang luar biasa untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan di tempat yang jauh saat ini. Dan kiranya Engkau juga memberkati seluruh pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan di sana. Engkau juga memberkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan dengan segala perjalanan kehidupan. Itu semua Bapa menjadi bahagian dari proses hidup yang akan mendatangkan kebaikan bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Begitu juga dengan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, GBKP secara umum, dan wilayah Kasih Jakarta Kalimantan secara khusus. Bapak yang berkati kehidupan kami semuanya Bapak. Berikan kami kesehatan untuk tetap hidup di jalan Tuhan, baik dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Kehadiran kami bisa selalu mendatangkan berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami akan kembali dalam aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, kami pikirkan dan kami perbuat. Kiranya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami serahkan doa kami kepadamu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.